Hai sahabat obatin, ketika kita menanam tanaman pada musim kemarau, pasti tantangan terberatnya adalah soal air, ya enggak? Dimana ketika tanaman kita tuh kekurangan air, maka bisa berujung pada pertumbuhannya itu menjadi enggak normal. Kemudian bisa saja berakhir dengan kegagalan atau bahkan kematian pada tanaman kita. Mungkin sebagian orang menyiasatinya dengan membuat sumur galian sebagai tempat penyediaan air dan juga menyediakan pompa air sebagai media dalam menyalurkan airnya ke tanaman kita. Tetapi ada nggak kira-kira cara yang lebih efisien lagi? Jawabannya ternyata ada ya sahabat obatin, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang namanya mycorrhiza. Jadi bersama Obatin Sewamu bakal membahas secara detail tentang mycorrhiza. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu ya, boom. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat obatin, pernah nggak Anda melihat ada sebuah tanaman yang dapat tumbuh subur meskipun kondisinya tersebut sedang musim kemarau? Atau bahkan bisa dibilang sedang kekurangan air? Jika memang ada pernah melihat yang sedemikian, maka bisa saja loh ada peran tertentu di dalamnya. Dan bisa saja itu disebabkan oleh jamur mycorrhiza. Dan menurut referensinya, mycorrhiza adalah sejenis jamur yang dalam kehidupannya itu dalam bersimbiosis dengan perakaran tanaman kita. Bersimbiosis di situ maksudnya ya, sahabat obatin, adalah mycorrhiza tersebut dalam mendaur ulang kehidupannya. Dia itu menginfeksi perakaran tanaman kita. Dan sebagai timbal baliknya, maka akar tanaman kita yang sudah terinfeksi mycorrhiza ternyata dapat menjadi lebih efisien kehidupannya. Karena proses penyerapan air dan hara ya sahabat obatin dapat dibantu oleh jamur mycorrhiza. Jadi pada prosesnya mycorrhiza bakalan membentuk yang namanya hifa atau benang-benang jamur ya sahabat obatin sawahmu. Dan benang-benang ini ternyata memiliki kemampuan buat menjangkau dan menemukan berbagai nutrisi serta air ya sahabat obatin sawahmu pada areal tersebut. Kemudian ada beberapa penelitian terkait dengan jamur mycorrhiza. Ternyata menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mycorrhiza itu dapat membuat tanaman kita menjadi lebih subur. Kenapa kira-kira ya? Karena mycorrhiza dapat secara efektif meningkatkan serapan unsur hara makro dan mikro yang dia ambil pada daerah-daerah yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh perakaran tanaman kita. Kemudian yang kedua, yaitu dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi kekeringan. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya sahabat obatin, bahwa cara kerja dari mycorrhiza ini adalah dengan cara benang-benangnya itu ya sahabat obatin yang memiliki kemampuan untuk mencari air. Itu dia melakukan eksplorasi ya sahabat obatin, terutama pada daerah-daerah yang mungkin nggak bisa terjangkau sama perakaran tanaman kita. Karena bantungnya itu kan kecil ya sahabat obatin, sehingga dapat menembus pori-pori tanah, mencari air bahkan nutrisi ya sahabat obatin bagi tanaman kita. Kemudian yang ketiga yaitu dapat meningkatkan ketahanan tanaman kita dari serangan jamur patogen. Tahu jamur patogen nggak? Jamur patogen itu adalah jamur jahatnya sahabat obatin. Menurut sebuah jurnal yang saya baca ya sahabat obatin, mycorrhiza juga dapat berfungsi sebagai agensi hayati bagi jamur patogen. Dan perlindungannya itu terjadi karena lapisan benang atau hifa ya sahabat obatin pada mycorrhiza itu juga berfungsi sebagai pelindung fisik pada perakaran tanaman kita. Dan yang terakhir ya sahabat obatin, mycorrhiza itu dapat menghasilkan beberapa zat pengatur tumbuh atau ZPT. Sahabat obatin, menurut sebuah penelitian ternyata mycorrhiza dapat menghasilkan yang namanya hormon auksin, giberellin, dan sitokinin ya sahabat obatin. Dan juga vitamin yang biasanya bakal sangat bermanfaat untuk tanaman kita.
Dan untuk mendapatkan mikorizа sendiri ya sahabat obatin, itu ada beberapa cara, misalnya dengan cara mengisolasi jamur mikorizа itu sendiri. Atau juga sahabat obatin bisa membeli yang sudah jadi. Ada kok sahabat obatin sawamu dijual secara online, tinggal buka Shopee ataupun Tokopedia. Maka udah ada yang jual ya sahabat obatin. Atau kalau mau yang lebih simpel lagi, maka sahabat obatin bisa membeli yang sudah jadi. Ada banyak kok ya sahabat obatin yang jual secara online yang sudah jadi dengan harga yang sudah cukup bervariasi, mulai dari harga yang belasan ribu sampai 20-an ribu ya sahabat obatin. Bahkan ada juga yang jual 40-an ribu. Maka silahkan sesuaikan dengan budget Anda. Dan cara penggunaan dari produk mikorizа ini ya sahabat obatin, pertama kalau kita aplikasikan pada benih, maka 1 kg benih kemudian kita basahi sedikit dengan air agak lembab ya sahabat obatin. Kemudian kita tuangkan mikorizа itu sebanyak 5-10 sendok dan aduk merata ya sahabat obatin. Setelahnya semai pada media semuanya oke. Dan 1 kg benih ini ya sahabat obatin bisa benih padi, kemudian bisa benih cabai misalnya, atau benih tanaman lainnya, itu bebas ya sahabat obatin, bisa dan cukup irit. Kemudian yang kedua, buat yang sudah ada tanamannya, maka sahabat obatin bisa diberikan dengan cara lakukan penggalian sedikit tanah atau media tanamnya sahabat obatin. Kemudian kita tuangin sebanyak 1-2 sendok makan, kemudian kita tutup kembali. Dan cara ini juga berlaku loh buat tanaman perkebunan yang masih dalam proses pembibitan begitu ya sahabat obatin. Dan yang ketiga itu buat tanaman perkebunan yang sudah agak besar ya sahabat obatin, maka Anda bisa berikan dengan porsi secukupnya ya sahabat obatin, dengan membuat beberapa lubang pada ujung tajuk tanaman gitu ya sahabat obatin. Dan buat sahabat obatin di sini yang belum tahu bagaimana sih sebetulnya perkembangan akar dan di mana sih kira-kira kita mengaplikasikan mikorizа atau juga mengaplikasikan pupuk ya sahabat obatin, maka Anda boleh simak tayangan berikut ini. Silahkan. Nah sekarang ya sahabat obatin, mari kita teliti bersama gimana sih sebetulnya bentuk dari jamur mikorizа itu ketika kita amati dengan menggunakan mikroskop. Inilah mikorizа ya sahabat obatin yang dapat membantu tanaman untuk dapat tumbuh pada musim kemarau. Nah jadi semua ini ya sahabat obatin bentuk dari mikorizа. Oke, nah itu dulu ya sahabat obatin dari pembahasan kita tentang mikorizа. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Oke, dan terkait pertanyaan silakan sahabat obatin tanyakan pada kolom komentar. Dan sebelumnya itu saya saranin buat yang baca dulu deh komentar sebelumnya. Siapa tahu pertanyaan Anda sudah terjawab pada komentar sebelumnya. Dan terima kasih ya sahabat obatin sudah nonton sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka silakan share atau bagikan kepada teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.